Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat anggota DPR RI Komisi 11 Fraksi Gerindra, Bapak Dr. Haji Jepri Romdoni, SE Esos MSI MM. Yang kami hormati Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Bapak Gatot Kurniawan beserta jajarannya. Yang kami hormati moderator kita pada acara hari ini, Bapak Ihtisab Apandi SH. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita bersama, sehingga pada hari ini 5 Agustus 2023 kita dapat kembali bersuasapa dalam rangkaian acara seri diskusi publik bagaimana mengendalikan inflasi daerah. Dan acara pada kesempatan hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Tati Kusmiati. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jami'al ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aslih lana sya'nana wa la takil anfusana ila tarfata'in. Allahumma barik lana fi jam'ina hadha wa'mirhu bil khairi wal barakah. Allahumma aj'al jam'ana hadha jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la tada hamman illa farajtah wa la tada dainan illa qadaitah wa la tada hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Galih Maulana yang telah memimpin doa. Hadirin dan undangan yang berbahagia, masuklah kita kepada acara yang kedua, yaitu acara pokok. Dan untuk sesi ini kami persilahkan kepada moderator untuk memandu jalannya acara ini. Kepada yang terhormat Bapak Ihtisab Apandi, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati serta kita muliakan anggota DPR RI Komisi 11 dari fraksi Partai Gerindra, Dapil Jabar 9, SMS Subang Majalengka Sumedang, Bapak Dr. Haji Jeffrey Romdoni, MSc MM. Luar biasa, di tengah kesibukannya beliau masih bisa berjumpa muka bersama kita pada pagi menuju siang hari ini untuk berbincang mengenai inflasi daerah. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu hadir di sini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Deputi Kepala BI Cirebon Bapak Gatot Kurniawan. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk memberikan pemaparan tentang penanganan inflasi daerah pada pagi menuju siang hari ini, serta bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati serta saya banggakan yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Pertama-tama dan yang paling utama, tentu mari kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul di Hotel Garden ini untuk melaksanakan acara sosialisasi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir pada kesempatan hari ini, pada saat ini kita akan berbincang mengenai inflasi atau penanganan inflasi daerah
inflasi menjadi diskursus atau perbincangan yang sangat menarik sekaligus sangat berat sebenarnya untuk kita bicarakan, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, berkaitan dengan daya beli kita, berkaitan dengan harga-harga yang ada di pasaran. Karena secara singkat, sederhananya, inflasi itu merupakan tingkat harga umum yang mengalami kenaikan, ya. Dimana mungkin bapak-bapak dulu beli harga yang masih murah, sekarang sudah naik, ya kan. Apalagi COVID kemarin itu sangat terasa dampaknya bagi kita semua. Langsung saja, tanpa perlu berlama-lama, kita dengarkan pemaparan dari anggota DPR kita, Bapak Dr. Haji Jafir Ramdhani. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin yaumul la yanfa'ul malu walal banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang terhormat Kepala Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Pak Gatot, selamat datang di Majalengka untuk yang kesekian kalinya. Dan juga Master of Ceremony, moderator, kemudian para hadirin wal hadirat yang di sini terdiri dari berbagai unsur dan kebanyakan di sini adalah tokoh masyarakat. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah, bahwasanya alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Semoga Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan juga salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua termaktub untuk menerima syafaat beliau nanti di hari kiamat. Nah, pada pertemuan kali ini tentunya tema yang memang sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Moderator ya, bahwasanya inflasi ini memang ya boleh dibilang selalu ada gitu ya Pak, dan itu selalu terjadi dan ada di kehidupan kita. Karena itulah memang kalau tidak dikendalikan, tentu ini juga apalagi kalau misalnya terlalu tinggi bisa membawa dampak buruk kepada masyarakat. Tadi mungkin Mas Moderator sudah mengawali bahwasanya kalau simpelnya yang namanya inflasi ini jadi ada semacam namanya degradasi penurunan nilai mata uang ya. Yang dulu mungkin misalnya Bapak Ibu mendapatkan satu rumah dengan misalnya harga 100 juta zaman kapan, tahun 80-an. Kalau sekarang mungkin tidak akan segitu ya. Mungkin tahun 80-an 100 juta itu rumahnya gede gitu ya Pak. Tapi kalau sekarang tidak seperti itu, berbeda. Walaupun ya angkanya sama, tetapi ya di situ ada terjadi namanya penurunan nilai mata uang. Nah, tentunya kami di DPR RI adalah ini lembaga legislatif yang memang memiliki juga peran terhadap pengendalian inflasi, yang mana ini dilakukan melalui proses legislasi, kemudian juga pengawasan,
dan juga pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan ekonomi. Nah, tapi DPR RI ini tidak memiliki kewenangan langsung dalam mengendalikan yang namanya inflasi. Namun DPR bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah yang dapat mencegah tingginya inflasi. Nah, jadi perannya itu memang secara tidak langsung. Nah, kaitan dengan perannya tersebut, bagaimana itu bisa dilakukan? Peran DPR ini ada beberapa. Nah, ini yang pertama ini kaitan dengan penyusunan dan juga pengesahan undang-undang, di mana ketika ada suatu permasalahan dan memang perlu ada undang-undang terkait dengan hal tersebut, itu biasanya memang kami membahasnya dulu, kemudian juga ya merancang terlebih dahulu. Mungkin kalau yang kaitan dengan keuangan, beberapa waktu yang lalu itu ada yang namanya P2SK ya, pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi dengan adanya undang-undang yang baru ini, tentunya ada beberapa instansi yang memiliki tugas tambahan ya. Contohnya seperti ya LPS gitu kan, yang hanya menangani bank, sekarang mungkin akan menangani yang namanya perasuransian ya. Kemudian juga kaitan dengan ya pejabat di instansi terkait. Misalnya kalau yang bermitra dengan kami juga seperti Badan Supervisi Bank Indonesia ya. Jadi itu ada unsur dari pemerintahan juga ya, dan jumlahnya itu bertambah. Kemudian juga ada penambahan jabatan di Otoritas Jasa Keuangan ya, yang sejumlah 2 orang. Nah, ada juga undang-undang yang lain yang kemarin sempat ramai itu, yaitu kaitan dengan undang-undang desa ya, di mana terjadi beberapa perubahan seperti ya perpanjangan masa jabatan, kemudian juga ada kaitannya dengan bagaimana kalau pemerintah daerah tidak menurunkan dananya ke desa, di mana pusat itu bisa langsung menurunkannya sekaligus tanpa melalui pemerintah daerah kalau memang terkesan dihambat. Nah, itu mungkin salah satu. Nah, kemudian selain daripada yang namanya pengesahan, penyusunan dan pengesahan daripada undang-undang, itu ada juga pengawasan kebijakan pemerintah. Jadi ketika undang-undang itu diberlakukan, itu biasanya dibuat aturan turunannya, bisa berupa peraturan menteri ataupun peraturan pemerintah ataupun yang lainnya. Nah, dalam pelaksanaannya kami memang ini mengawasi, yang mana pada intinya kami memang mengacu bagaimana setidaknya yang paling utama itu adalah untuk kepentingan rakyat gitu ya. Kalau memang ada yang dirasa kurang pas itu ya tentunya itu akan kami panggil dan kami diskusikan. Nah, selain daripada itu juga ada juga dengan peran lain itu adalah kaitan dengan anggaran. Jadi ketika ada anggaran diajukan itu biasanya memang didiskusikan terlebih dahulu. Jadi kami godok terlebih dahulu ya bagaimana anggaran ini setidaknya tetap efisien dan tidak terjadi pemborosan. Jadi kalau ada hal-hal yang dirasa tidak diperlukan ya memang tidak usah dianggarkan kalau memang ternyata tidak efektif dan efisien. Nah, kemudian juga peran lain itu adalah ya tentunya diskusi dan juga memantau kebijakan BI selaku mitra kami di Komisi 11 DPR RI. Nah, jadi kalau kita kembali ke penyusunan dan pengesahan undang-undang, ini kaitannya dengan kebijakan ekonomi dan moneter. Jadi dari proses legislasi ini ya bisa mempengaruhi kebijakan ekonomi yang dapat mempengaruhi yang namanya inflasi. Jadi di sini DPR memperkuat kerangka regulasi untuk mengendalikan praktek kartel atau monopoli yang bisa menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Nah, tentunya dalam memantau kenaikan harga barang dan jasa, tentunya kami juga selalu berkoordinasi dengan Bank Indonesia selaku mitra ya. Karena BI ini juga ya setidaknya memantau pergerakan di daerah-daerah ya Pak, yang mana yang namanya inflasi ini tentu setiap tempat situasinya bisa berbeda. Jadi ya tidak sama. Misal kalau di satu tempat ada satu harga tinggi, mungkin di tempat lain itu tidak. Nah, kaitan dengan
yang namanya anggaran itu tentunya kami juga kemarin memang sudah merumuskan kaitan dengan yang namanya asumsi dasar ekonomi makro untuk APBN tahun 2023. Jadi beberapa hal yang dibahas yaitu seperti pertumbuhan ekonomi, di mana itu untuk tahun 2023 ditetapkan sebanyak 5,3%. Nah, inflasi juga ini masuk pembahasan. Jadi ketika membahas ini biasanya kami juga yang mengundang selain daripada Bank Indonesia ada juga dari Kementerian Keuangan. Di mana dalam pembahasan ya kadang-kala terjadi antara BI dan Kementerian Keuangan beda pendapat ya seperti kemarin, dan biasanya kami di situ memang menengahi. Nah, inflasi kemarin ditetapkan itu di 2023 ini sebanyak 3,6%. Kemudian juga tingkat bunga SUN 10 tahun ini sebesar 7,9%, dan nilai tukar rupiah untuk foreign currency itu untuk US dollar sebanyak 14.800 rupiah per US dollar. Kemudian juga harga minyak mentah sebanyak 90 US dollar per barrel, dan juga lifting minyak sebanyak 660 RPBH, dan juga lifting gas sebanyak 1.100 RBSMPH. Nah, kaitan dengan namanya penyusunan dan juga bagaimana dengan anggaran. Jadi itu dalam pelaksanaannya memang kami memantau, karena itulah ya kebijakan apapun yang dilakukan itu biasanya ya secara general DPR memantau. Nah, kalau di Komisi 11 ini tentu kita spesifik ke yang namanya kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan yang namanya inflasi. Jadi DPR di sini kami bisa memeriksa dan juga mengawasi implementasi kebijakan yang sudah disepakati untuk mengendalikan inflasi. Kalau misalnya ada yang dinilai kebijakannya itu tidak efektif atau ada indikasi penyelewengan, ya tentunya kami di DPR ini bisa memberikan yang namanya saran, kritik ataupun tindakan korektif kepada pemerintah. Nah, salah satu yang juga kami pantau ini tentunya pergerakan salah satu mitra kerja kami Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia ini pernah melakukan juga dan sekarang ini memang berjalan ya menyesuaikan dengan situasinya ya yang namanya GNPIP itu, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Nah, jadi ini kan sebagaimana diketahui inflasi pangan ini memang tiap tahun itu selalu terjadi ketika biasanya menghadapi hari-hari besar keagamaan. Misalnya mau Idul Fitri atau mau disebutnya kalau bahasa kita mah boboran siam gitu ya, harga pasti pada naik ya, tiba-tiba melesat tinggi. Nah, itu yang seperti itu. Nah, karena itulah kami memang kemarin mendukung juga gerakan yang dilakukan Bank Indonesia dengan nama GNPIP tersebut. Bahkan ketika ya ada seremoninya, jadi pada bercanda biasanya ngurusin moneter apa, sekarang BI ngurusin cabai katanya ya. Jadi ada penyebaran bibit cabai yang mana ya setidaknya ketika produksinya banyak tentu diharapkan ini bisa mengendalikan juga namanya inflasi. Karena salah satu yang bisa menyebabkan terjadinya inflasi itu ya itu adanya kelangkaan, di mana kebutuhan meningkat tapi kemudian ya barangnya nggak ada, itu biasanya akan menjadi mahal. Jadi yang produksi ini yang kayak seperti menghadapi hari besar ini, jumlah produksi mungkin tetap ya bisa jadi seperti itu, tetapi kebutuhannya semakin meningkat. Contohnya di satu tempat keluarga pada mudik ya, sehingga kan belanjanya menjadi banyak, tapi stok barangnya segitu-segitu saja. Nah, maka ini yang seperti ini bisa menyebabkan yang namanya inflasi. Nah, jadi ya namanya produksi, konsumsi, dan distribusi ini memang perlu dipantau, karena kalau salah satunya macet ini itu bisa menyebabkan inflasi. Produksi banyak tetapi distribusi terhambat. Nah, ini bisa terhalang juga. Akhirnya kan yang terjadi adalah kelangkaan. Walaupun barang ada tapi tidak bisa dijual. Nah, jadi orang mencari itu akan menjadi mahal. Jadi ya ini tentunya diperkuat kait dengan datanya. Biasanya di BI ini pegang ya. Jadi ada data produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Ini dipantau ya setidaknya agar
pengendalian inflasi ini bisa efektif. Nah, kalau kaitan dengan anggaran, nah ini tentunya memang kami membahas dan mengesahkan yang namanya anggaran negara. Kami bisa mempengaruhi alokasi dana untuk sektor-sektor yang berpotensi mempengaruhi yang namanya inflasi, seperti misalnya subsidi energi ataupun kebijakan harga barang strategis. Dan kami memastikan bahwasanya anggaran yang dialokasi itu benar-benar dialokasikan dengan bijaksana dan mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi. Nah, kemudian selain daripada itu ada peran lain yang kami lakukan ini adalah kait dengan diskusi dan pemantauan kebijakan Bank Indonesia. Jadi seperti yang kita lakukan saat ini, tentunya kan kalau ada suatu masukan apa itu juga ya bisa kami tangkap di forum ini. Jadi kami melakukan diskusi dan pemantauan ini terhadap kebijakan diambil oleh Bank Indonesia, yang mana Bank Indonesia ini setidaknya merupakan otoritas moneter di Indonesia. Jadi kaitannya di BI ini seperti ada kebijakan suku bunga, kemudian juga cadangan devisa, kemudian juga operasi pasar terbuka yang mana bisa dilakukan oleh BI dan bisa mempengaruhi namanya inflasi. Seperti mungkin yang pernah saya dorong beberapa waktu yang lalu, kita di Majalengka ini pernah melaksanakan yang namanya pasar terbuka ya di GGM. Itu tadinya itu nggak ada, jadi bahkan agak jauh ya. Dan saya mendengar di beberapa tempat diadakan. Jadi waktu itu memang saya langsung ke DPT Gubernur BI di Majalengka, tolong itu diadakan dong. Nah akhirnya kan proses dan segala macam dipercepat dari pusat koordinasi ke provinsi, provinsi langsung ke Cirebon. Waktu itu kalau nggak salah hari Rabu dan Pak Hestu yang datang pada waktu itu. Jadi kita berkeliling di situ, ada pasar murah namanya. Jadi ya masyarakat memang itu sangat antusias. Kemarin ketemu juga dengan salah satu pejabat pemerintahan, dia bicara lagi nih, Pak adain lagi dong katanya. Ya nanti kita lihat dulu katanya, ya kita kaji dulu gitu seperti itu. Nah, kami juga di DPR ini biasanya memang suka mengadakan namanya rapat dengar pendapat dengan pimpinan BI juga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan yang diambil dan juga memberikan masukan. Nah, jadi diskusi ini yang pernah kita lakukan di tahun sebelumnya pernah ada juga, di mana ada satu artikel mencatat di September 2022 bahwasanya harga cabai dan bawang jadi faktor penyebab terjadinya inflasi di Majalengka. Nah, kemudian juga ya angka inflasi ini tentunya setelah ada beberapa gerakan itu per Desember 2022 ini turun 1%. Jadi ini disumbang oleh banyak hal, diantaranya seperti banyak sektor produk pertanian sehingga banyak barang kebutuhan masyarakat yang bisa dipenuhi dengan harga yang terjangkau. Nah, kemudian juga ya penyebab lain, mungkin kita juga pernah mengadakan acara seperti ini dengan peserta yang berbeda ya. Waktu itu Pak Esu juga menyampaikan, jadi salah satu yang menyebab inflasi tinggi itu biasanya ya kaitan dengan rokok. Jadi Bapak Ibu yang merokok itu menyumbang inflasi juga loh, jangan salah. Dimana ya penggunanya cukup banyak ya, rata-rata memang ya pada sendengan itu, dan itu memang akan benar-benar sangat menunjang kepada yang namanya inflasi juga. Nah, di daerah ini gimana bisa dikendalikan? Nah, ini pertama tadi kalau saya tarik ada salah satu benang merahnya kelangkaan, yang artinya kan produknya harus banyak. Nah, produknya harus banyak ya berarti produksi lokal itu harus ditingkatkan. Sehingga ketika masyarakat ada kebutuhan akan suatu barang, ya itu tersedia. Kan tadi yang menyebabkan mahal itu karena ya tidak tersedia itu sehingga orang ya berebutan ya, dan menyebabkan harga itu menjadi tinggi. Nah, kemudian juga yang kedua ini ya tentunya kaitan dengan peningkatan infrastruktur. Jadi kalau infrastruktur ini bisa berkaitan dengan namanya distribusi. Tentunya sekarang mungkin beberapa waktu yang lalu di kita ini kemarin tol Cisumdawu sudah diresmikan ya. Dan kalau tidak salah masih gratis ya. Ya 3 bulan. Tapi gratisnya jangan salah. Kalau ke Bandung masih dibayar, ternyata gratisnya sampai Cimalaka aja.
Jadi kalau Bapak Ibu ke Bandung, dihitungnya seolah-olah masuk dari Cimalaka, bukan dari sini. Jadi ada yang ngomong gratis, jangan salah tangkap ketika keluar Bandung kok bayar katanya. Jadi yang Cimalaka kan memang sudah berbayar sejak lama gitu. Jadi gratisnya sampai Cimalaka saja seperti itu. Kalau tidak salah kemarin tuh berapa? 52.000 ya. Segitu gitu kalau tidak salah kemarin saya juga sempat bolak-balik pakai itu gitu. Nah jadi kalau segala sesuatunya mudah tentunya ya menunjang kepada ketersediaan produk ada sehingga ya menjadi tidak langka. Sehingga inflasi itu bisa tetap terkendali. Nah kemudian juga langkah lain itu ya harga dan distribusi ya tentunya harus diawasi. Tadi kalau distribusi mungkin kaitan dengan infrastruktur juga, apakah ini bisa memudahkan distribusi barang kebutuhan masyarakat atau menghambat. Nah harga pun ya perlu dipantau, jadi ketika ada yang tidak wajar, nah ini tentunya di pemerintah biasanya ada yang namanya operasi pasar ya, sehingga itu setidaknya bisa menekan namanya inflasi. Nah kemudian juga ya upaya lain yang bisa dilakukan ini kaitan dengan yang namanya pendidikan dan juga literasi ekonomi. Jadi kalau literasi ekonomi di masyarakat ini meningkat, tentunya akan banyak masyarakat semakin memahami ya, sehingga ketika kepahaman ini meningkat ya tentunya bisa mengendalikan yang namanya inflasi, karena ya akan ya semakin orang tahu itu akan mempengaruhi juga bagaimana cara dia bertindak. Nah begitu pula dengan kaitannya ekonomi, jadi bisa melakukan apa namanya itu dengan semakin bijak. Nah itu mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Dr. Haji Jeffrey Romdoni. Luar biasa pemaparan dari beliau, singkat, padat dan juga jelas. Seperti dikatakan oleh beliau tadi, jika inflasi meningkat tentu akan membawa dampak buruk kepada masyarakat. Salah satu dampaknya itu adalah meningkatnya angka kemiskinan. Ketika angka kemiskinan meningkat, itu akan berdampak lain juga. Salah satunya adalah faktor-faktor sosial seperti kejahatan. Karena dalam salah satu ilmu kriminologi mengatakan bahwa salah satu faktor kejahatan adalah faktor ekonomi. Kemudian juga beliau tadi sudah memaparkan juga bahwa DPR itu mempunyai peran terhadap pengendalian inflasi, yaitu sebagaimana fungsi DPR sendiri, yaitu legislasi, pengawasan dan juga budgeting atau anggaran. Tentu dalam hal legislasi ini contohnya Pak Dr. Haji Jeffrey Romdoni ini tidak sendiri dalam membuat undang-undang, karena membuat undang-undang itu sendiri tidak sama seperti membuat surat cinta. Itu membutuhkan proses politik yang sangat panjang, belum lagi kita lihat konfigurasi politik yang ada di dalam DPR sendiri. Oleh karena itu, mari kita doakan, kita dukung Pak Dr. Haji Jeffrey Romdoni agar bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada di Majalengka, Subang dan juga Sumedang di gedung DPR Parlemen di Jakarta sana. Tadi juga sempat disampaikan oleh beliau bahwasanya DPR tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengendalian inflasi, tetapi DPR dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi ini. Tapi tadi ada satu yang menarik yang disampaikan beliau bahwa rokok itu menjadi salah satu faktor terbesar inflasi di daerah. Tetapi bagi saya pribadi ini bagi dua mata uang, karena rokok itu juga salah satu rokok salah satu penyumbang pajak terbesar bagi negara. Ya kan? Tentu ini seperti dua sisi mata uang, salah satu di lain pihak menjadi penyumbang terbesar, di lain pihak juga menjadi beban bagi daerah. Ya, untuk itu mungkin untuk lebih jelasnya pemaparan itu akan disampaikan langsung oleh Bank Indonesia yang diwakili oleh Bapak Gatot Kurniawan. Waktu dan tempat dipersilakan Pak, tetapi mohon izin karena ini mungkin sedikit lagi memasuki waktu lohor dan sebentar juga akan ada sesi tanya jawab, maka kita kasih waktu 15 sampai 20 menit. Ya, silakan Bapak. Terima kasih moderator. Yang saya hormati anggota DPR RI Komisi 11 Bapak Dr. Haji
Jeffrey Romdoni, SE, SOS, MSI, MM, masih nambah Pak. Yang kami hormati moderator dan tentu yang kami muliakan Bapak Ibu tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Majalengka. Tentu Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa kok ada Bank Indonesia di sini ya Pak ya. Jadi Bank Indonesia itu suatu lembaga ada dibilang apa ya, independen ya Pak sebetulnya Pak. Ada independensi Bank Indonesia. Tapi sebetulnya Bank Indonesia independennya dalam hal melaksanakan dan membuat kebijakan yang diamanatkan oleh undang-undang ya. Melaksanakan tugas-tugasnya. Tapi Bank Indonesia juga sebetulnya ada kaitan dengan pemerintah tentunya, dengan pemerintah, dengan DPR gitu ya. Karena apa? Karena Gubernur Bank Indonesia dan Deputi Gubernurnya itu dipilih oleh pemerintah Pak ya, disetujui oleh DPR juga ya, prosesnya gitu ya. Jadi top pimpinan Bank Indonesia itu dipilih oleh pemerintah dan DPR gitu ya. Terus Bank Indonesia juga harus mempertanggungjawabkan ya, ada transparansi, mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya Pak. Itu tiap bulan harus lapor ya. Lapor tentang kebijakan moneternya, tentang segala sesuatunya ya. Semua kegiatan Bank Indonesia harus lapor ke DPR, ke pemerintah, ke publik gitu Pak ya. Itu ya transparansi. Terus Bank Indonesia juga diawasi, Bank Indonesia juga harus mempertanggungjawabkan anggarannya kepada DPR. Kepada DPR. Jadi dalam hal ini Komisi 11 ini ya Pak ya. Komisi 11. Jadi BI tiap tengah tahun itu harus mengajukan nanti rencana 2024 nanti Pak ya, itu ke DPR, itu disetujui oleh DPR Komisi 11 gitu ya. Jadi BI enggak lembaga yang berdiri sendiri ya, selalu ada hubungan dengan lembaga lain. Terus tadi ya Badan Supervisi Bank Indonesia juga kepanjangan tangan dari DPR ya untuk mengawasi setiap saat Bank Indonesia gitu ya. Seperti itu ya. Terus tadi ya kaitan dengan anggaran tentu kami disetujui oleh Komisi 11 ini. Jadi anggaran operasional, anggaran kebijakan termasuk anggaran namanya PSBI ya Pak ya. Ada PSBI. Jadi kalau di BI di perusahaan-perusahaan ada CSR ya, Corporate Social Responsibility. Menyisihkan dari keuntungan. Tapi kalau BI emang dianggarkan gitu ya. Tapi sama-sama fungsinya untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya. Nah di sini semua disetujui oleh Komisi 11 gitu ya. Salah satunya ya kegiatan ini ya dianggarkan ya untuk tahun ini ya, baru tahun ini ada diskusi publik gitu ya. Nah ini jadi anggaran BI tidak dikasih ke anggota DPR cash gitu ya, dibagi-bagi uang gitu ya. Enggak gitu ya. Jadi bikin kegiatan nanti BI yang fasilitasi dukung gitu ya. Jadi seperti itu. Terus ada bantuan sarana prasarana ke petani gitu ya. Barangnya apa? Jadi BI nggak ngasih uangnya tapi ngasih sarana prasarananya, sintan apa gitu ya. Gitu. Jadi tentunya kaitan erat BI dengan Komisi 11 ini ya. Tapi bukan cuma Pak Jeffrey ya Pak ya, maaf. BI di sini bukan mendukung satu partai ya Pak ya, mohon maaf. Jadi BI bukan mendukung Gerindra, bukan. Tapi BI netral di sini. Ada juga DPR yang dari Nasdem, dari Demokrat, dari mana gitu. Kita dukung gitu Pak. Kalau konstituennya ada di wilayah kerja kami gitu ya. Jadi BI netral ya di sini, jadi tidak mendukung salah satu partai gitu. Karena ini aja, karena tugas BI aja dan Komisi 11 adalah mitra strategis kami gitu ya. Itu aja alasannya gitu ya. Saya mulai ke ini aja Pak, kalau boleh saya ini Pak ya, sambil berdiri ya, soalnya biar enak gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Jeffrey, BI harus mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya ya kepada masyarakat, kepada publik gitu ya, semua gitu ya. Salah satu kebijakan yang biasanya kami sampaikan tiap bulan adalah kebijakan moneter ya.
yang paling ini meningkatkan dan bisa meningkatkan, bisa tetap dan bisa menurunkan. Ada apa? Suku bunga ya, bukan suku bunga bank ya, tapi suku bunga dulu namanya BI rate kalau Bapak Ibu pernah dengar. Sekarang namanya BI secondary repo rate gitu ya. Itu suku bunga acuan. Suku bunga acuan nanti yang transaksi antar bank biasanya dipakai dalam apa PUAB ya, pasar uang antar bank gitu ya, jual beli surat-surat berharga, obligasi gitu ya. Seperti itu. Jadi itu sebagai acuan ya, karena bank-bank juga kalau butuh uang pasti akan jual itu ya, obligasi gitu ya di pasar uang antar bank. Jadi ya intinya pinjam uang ke bank lain ketika uang keuangannya lagi seret gitu ya, bank itu akan jual obligasi. Nah, suku bunganya akan mengacu ke BI secondary repo rate yang BI keluarkan gitu ya. Itu intinya apa? Sederhananya seperti itu ya. Jadi BI itu harus dilaporkan tiap tiap bulan ya. Apakah BI meningkatkan tetap atau menurunkan suku bunga? Itu selalu disampaikan kepada publik ya, termasuk tentunya kepada DPR gitu ya. Gitu. Nah, kebijakan moneter itu apa tujuannya? Yang tadi ya. Jadi BI itu untuk mengendalikan inflasi gitu ya, mengendalikan inflasi gitu ya, biar harga-harga stabil gitu ya. Gini tujuan dengan kaitan dengan materi sekarang. Jadi tentu kita ingin tahu ya apa sih inflasi tentunya gitu ya, dampaknya apa dan bagaimana strategi pengendaliannya. Lanjut. Moderator. Asalnya siapa? Mbak di situ aja Mbak mungkin biar. Oh ini. Jadi ini ya, kalau secara definisi inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya ya, yang berlangsung secara terus menerus. Nah ini, jadi terutama yang Bapak Ibu rasakan September tahun lalu apa? Kenaikan BBM ya, kenaikan BBM. Nah itu, jadi terus menerus ya, semua terkendala ya, transportasi naik gitu ya, akhirnya barang-barang naik semua ya. Nah itu. Jadi itu seperti itu. Contoh ya. Contohnya seperti itu. Jadi akhirnya masyarakat yang susah gitu ya. Terus yang menilai berapa tingkat inflasi itu adalah BPS ya, Badan Statistik ya. Badan Statistik, BPS, Badan Statistik. Itu kita juga BI acuannya adalah yang dikeluarkan oleh BPS ya, ada namanya IHK, Indeks Harga Konsumen. Jadi ya itu urusan BPS lah, kita terima beres gitu ya. Semua komoditas disurvei oleh BPS, nanti ada hasilnya adalah IHK gitu ya. Nah itu acuannya ke situ ya, BI tahu oh ini barang ini naik, barang ini turun gitu ya. Gitu. Jadi, terus kota IHK itu, jadi BPS nggak semua kota disurvei ya, kota-kota tertentu ya, ada 90 kota ya, 34 kota provinsi dan 56 kota kabupaten. Nah, yang di Ciayu Banyak Kuning, yang wilayah kerja kita, yang diambil adalah kota Cirebon ya. Nah nanti tahun 2024 Majalengka masuk. Alhamdulillah berarti ya. Artinya Majalengka dipandang perekonomian meningkat ya. Ya Pak ya. Karena apa? Karena ada Cisumdawu, ada Kertajati ya. Nanti perekonomian investasi akan masuk dan perekonomian akan meningkat gitu ya. Makanya tahun 2024 Majalengka masuk gitu ya. Salah satu banyak ya, ada sekitar 20-an kota kabupaten se-Indonesia, nah Majalengka masuk gitu ya. Alhamdulillah ya. Berarti berita baiknya perekonomian meningkat gitu ya. Lanjut. Nah ini tentu tadi ya, inflasi itu kenaikan harga-harga barang. Tadi Pak Jabri sudah jelaskan, dulu 100 juta tahun 2018 atau 2020 bisa beli rumah gede. Tapi sekarang ya nggak segitu ya, harus mungkin 200 juta, 300 juta ya. Gitu. Itu inflasi. Terus kalau bapak-bapak beli roti misalnya, beli roti dulu gede banget ya. Nah, ketika Bapak Ibu harganya tetap sama, tapi jadi kecil. Nah, di situ ada unsur inflasinya. Ya kan? Misalnya
pedagang nggak mau kehilangan pelanggan ya, harga tetap tapi mengecil gitu. Ya apapun ya yang berubah itu di situ ada unsur perubahan harga ya. Baik harganya tetap tapi barangnya mengecil atau harganya meningkat, itu inflasi juga sebetulnya. Gitu ya. Lanjut, tentu belum. Tentu dengan adanya inflasi daya beli kemampuan keuangan masyarakat akan berkurang ya. Harus belum akhir bulan sudah harus ngambil lagi ke tabungan atau celengannya harus dibobok gitu ya. Karena habis uangnya, karena inflasi terus ya. Tentu itu akan merepotkan ya. Jadi masyarakat tidak bisa berusaha lagi, habis uangnya gitu ya. Ya atau usahanya akan mengkeret karena uangnya habis buat beli barang yang harga terus meningkat. Terus iklim investasi juga tidak kondusif kalau inflasi terus ya. Ya amit-amit ya kalau masyarakat sudah kekurangan nanti ada demo-demo apa gitu ya. Itu tentu investor akan melihat Indonesia nggak aman gitu ya. Akhirnya investor pergi nggak mau investasi di Indonesia gitu ya. Nah ini bahayanya inflasi. Makanya pemerintah Jokowi ya dengan koalisinya tentu pemerintah lah ya. Mohon maaf saya nggak ngambil bawa nama. Pemerintah sangat antusias untuk mengendalikan inflasi. Karena apa? Karena menyangkut perut gitu ya. Hajat hidup orang banyak. Makanya pemerintah sangat intens mengendalikan inflasi ini. Nah ini tentu kalau inflasi terkendali, pertumbuhan ekonomi akan positif, berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat akan bagus gitu ya. Lanjut. Nah ini ya, inflasi itu dipengaruhi oleh dua hal ya, ada supply, ada demand. Ada penawaran, ada permintaan, ada produksi, ada yang beli gitu ya, supply demand. Jadi di supply ada produksi, distribusi, tata niaga, pengelolaan dampak administrasi ya. Tadi disinggung distribusi. Nah ini ya, di sini ya. Jadi di produksi, distribusi, tata niaga gitu ya. Jadi kalau produksinya kurang, menurun, terjadi inflasi. Tapi misalnya produksinya tetap bertambah permintaan, inflasi juga ya. Gitu ya, pengaruhnya antara supply dan demand gitu ya. Nah ini. Nah, yang di demand itu ada bertambahnya penduduk, meningkatnya konsumsi masyarakat. Nah, ini HBKN, ada euforia ya. Euforia setelah Covid selesai kan wah gitu ya. Pada jalan-jalan, bebas gitu ya. Jadi akhirnya terjadilah inflasi. Nah, di satu sisi di produksinya itu masih belum pulih ya. Nah ini apalagi waktu sekarang ada perang perang internasional tuh Ukraina Rusia ya. Di sini pengaruh ke Indonesia. Jadi ternyata Ukraina Rusia itu wilayah itu menghasilkan bahan-bahan baku untuk pupuk ya. Ada zinc, ada apa gitu ya. Nah itu ternyata diimpor dari wilayah ini. Bapak Ibu mungkin ada yang petani tahu ya, pupuk susah ya. Itu pupuk susah. Padahal pupuk salah satu bahan untuk pertanian, hortikultura gitu ya. Nah ini, jadi inflasi juga karena biaya, ya kata petani kalau ada mah nggak apa-apa ya, berapapun dibeli ya. Tapi kalau udah nggak ada apa yang mau dipakai gitu ya. Nah itu, jadi masuk ke organik berarti ya. Jadi bagus. Tapi ya secara keseluruhan seperti itu ya, jadi naik harga pupuk dan ada kelangkaan sehingga nanti produksinya menurun. Nah ini akan menyebabkan inflasi ya. Apalagi euforia Covid sudah selesai, masyarakat lagi seneng-senengnya jalan-jalan berkonsumsi ya. Itu inflasi naik gitu ya. Nah ini. Terus tadi distribusi ya, jalan-jalan rusak gitu ya. Itu juga mengakibatkan inflasi juga karena nyampe ke tempat itu ya karena jalannya rusak, bisa aja di jalan rusak. Keburu busuk, akhirnya nyampe ke pasar sudah berapa ya persen yang nyampe. Nah itu juga ada kelangkaan nantinya kalau distribusinya nggak bagus. Tata niaga juga ada mafia-mafia ya. Tadi ada Bapak itu ada mafia Pak yang mafia-mafia komoditas ya. Itu juga akan menggunakan seenak-enaknya kalau
Kalau dia sudah menguasai biasanya harganya seenak-enaknya dikendalikan oleh mafia. Nah itu ya tata niaga. Nah ini juga masalah ini ya. Terus ini ya, makanya hubungan dengan BI apa? BI tadi meningkatkan dan menurunkan suku bunga. Nah itu pengaruhnya kemana? Sebetulnya untuk mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat. Ya. Jadi ketika BI meningkatkan suku bunga, artinya itu BI akan menarik uang dari masyarakat ya. Jadi prosesnya adalah meningkatkan suku bunga, nanti bank-bank akan meningkatkan suku bunga juga. Karena apa? Ketika bank-bank itu suku bunganya bagus, bank-bank akan membeli surat-surat berharga. Nah, artinya bank-bank akan kekurangan likuiditas ya. Ketika kekurangan likuiditas, maka dia akan menarik dana dari masyarakat. Nah, ketika akan menarik dana masyarakat, biar senang, biar yang masyarakat mau menabung, maka suku bunga dinaikin kan? Nah, suku bunga tabungan, deposito dinaikin. Masyarakat senang masuk dananya ke bank. Nah, nanti jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang. Nah, sini nanti akan timbul kestabilan baru ya. Jadi kenapa ya? Jadi masyarakat kalau udah uang jajan aja ya. Kalau Bapak ada uang suka beli gitu ya. Ada uang beli, ada beli. Jadi pedagang pun ketika ada yang beli terus akan menaikkan harganya. Gitu ya, yang konsumtif gitu ya. Nah itu jadi kaitannya seperti itu ya. Jadi ketika masyarakat uangnya diambil, nanti konsumtifnya berkurang ya, konsumtif berkurang sehingga harga-harga akan stabil. Tapi dampak negatifnya nanti bank-bank juga karena sumber dananya bunganya meningkat, dia akan nyalurin kreditnya, suku bunganya meningkat juga ya. Nah itu dampak negatifnya di situ ya. Ya mungkin sekarang meningkat suku bunga ya, juga menyusahkan masyarakat ya. Tapi ya mungkin kenapa kok dinaikkan ya? Nanti ada penjelasannya, ada hal-hal yang tidak bisa dicegah gitu ya. Kayak ketika perang Ukraina Rusia itu harga BBM naik ya, crude oil naik. Nah di situ akibatnya tentu akan berembet kepada pemerintah. Pemerintah harus menganggarkan di APBN-nya untuk beli minyak yang lebih mahal. Nah itu, jadi akhirnya subsidi kepada masyarakat dikurangi gitu ya. Subsidi dikurangi artinya naik ya harga BBM. Nah itu nggak bisa dicegah karena emang di dunia pun seperti itu gitu ya. Jadi ya BI juga nggak tega sebetulnya, tapi karena kondisi global seperti ini ya mau tidak mau gitu ya dilakukan, meningkatkan suku bunga gitu ya. Karena bahaya kalau nggak dinaikkan suku bunga gitu ya. Keuangan pemerintah akan tergerus gitu ya. Dan tentu banyak faktor ya. Salah satu itu ya, BBM naik, terus Amerika meningkatkan suku bunga juga. Nah, ketika Amerika meningkatkan suku bunga, itu rupiah akan anjlok. Kenapa? Karena pelarian modal. Jadi investor asing itu yang masuk ke Indonesia akan menempatkan dananya ke luar negeri, ke Amerika, karena suku bunganya lebih bagus gitu ya. Sehingga rupiah tertekan. Kalau devisa keluar, artinya nanti rupiah akan tertekan. Nah, di sini tertekan rupiah anjlok ya. Jadi ke dolarnya akan lebih murah gitu. Jadi ketika impor yang jadi masalah, ketika impor maka harga-harga impor itu akan meningkat ya. Jadi ya banyak barang-barang kita itu yang diimpor dari luar negeri. Nah ketika rupiah anjlok maka barang-barang yang diimpor dari luar negeri akan meningkat. Nah nanti yang dibebankan kepada masyarakat juga gitu ya. Nah itu yang jadi masalah. Nah, jadi saat ini emang BI tidak meningkatkan suku bunga gitu ya, biar stabil gitu ya. Seperti itu ya kondisi saat ini. Lanjut. Belum satu lagi. Nah ini ya, jadi BI itu hanya efektifnya itu untuk demand ya, untuk permintaan untuk menarik uang dari masyarakat. Sedangkan inflasi itu dipengaruhi oleh supply juga. Nah, supply ini dengan kebijakan BI tidak efektif gitu ya, dengan kebijakan moneter tadi menaikkan suku bunga. Makanya BI dengan pemerintah pun sadar kalau inflasi itu dampaknya sangat buruk terhadap pemerintah dan terhadap masyarakat. Makanya pemerintah dan BI membentuk namanya berkoordinasi membentuk
TPIP ya, tim pengendalian inflasi pangan ya. Tim pengendalian inflasi pusat di pusat, dan di daerah-daerah dibentuk TPID, tim pengendalian inflasi daerah ya. Ini bisa dibaca nggak Pak? Nah ini TPID, Ciayu Majak Kuning, gitu ya. Jadi karena di sini yang di sisi supply yang nggak bisa dikendalikan oleh kebijakan BI, makanya BI bekerjasama dengan pemerintah ini membentuk TPID, gitu ya. Paham ya Bu, Bapak, Ibu ya? Lanjut. Nah ini ya kaitannya ya. Jadi ini terlalu ini ya. Soalnya ada istilah di BI itu ada istilah volatile food, administered price, dan core. Jadi yang dikendalikan oleh BI itu adalah core inflasi. Nah di luar core inflasi adalah volatile food dan administered price. Nah ini kaitannya sebenarnya kalau ini terlalu jelimet ya nanti Bapak Ibu. Intinya sih di luar yang kebijakan BI adalah yang volatile food, jadi barang-barang bahan pangan yang bergejolak ya. Itu nggak bisa dikendalikan oleh BI sendiri, harus dengan Pemda. Juga administered price yang tadi minyak ya, minyak apa tarif-tarif PDAM apa PLN itu di luar kewenangan BI, jadi administered price namanya. Itu. Nah ini ada gambarannya. Jadi seperti itu ya. Lanjut. Nah ini tentu BI bersinergi dengan pemerintah dalam pengendalian inflasi ini ya. Di semua ini ya, mau inti, mau inflasi administered price, volatile food, BI bekerja sama dengan Pemda setempat ya. Tentu nanti kaitannya dengan ke bawah ya. Lanjut. Nah ini, jadi ada nota kesepakatan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bank Indonesia untuk dan Kementerian Dalam Negeri. Jadi biasanya yang menangani inflasi sampai ke daerah-daerah itu Kementerian Dalam Negeri ya. Jadi dibentuklah nanti TPID ya. Jadi TPID, TPIP ada nota kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian pemerintah ya. Lanjut, mungkin nanti bisa dibaca ya. Jadi intinya dalam pengendalian inflasi pangan ini, terutama pangan ya, volatile food itu pangan ya, itu BI bekerja sama dengan pemerintah ya. Jadi tadi ya ketika HBKN itu BI kan naik-naik harga-harganya, BI melakukan operasi pasar ya, operasi pasar masuk ke pasar atau ke sampai kecamatan-kecamatan kalau nggak salah, itu menjual beras, minyak kelapa, bawang merah, cabai merah gitu ya. Itu untuk mengendalikan inflasi di daerah. Jadi dasar hukumnya ada gitu ya, ada kesepakatan nota kesepahaman itu. Terus mungkin di pengendalian inflasi juga tadi ya kaitan dengan naiknya minyak BBM gitu ya. Itu kan pemerintah ini ya ada namanya BLT ya untuk bisa biar masyarakat bisa membeli gitu ya. Sebetulnya pemerintah pun memberikan perintah kepada Pemda setempat untuk menggunakan BTT ya. Ada bantuan tidak terduga ya Pak ya. Ada namanya BTT, bantuan tidak terduga, itu untuk mengenai inflasi juga tadi ya, ada untuk sarana prasarana, mungkin jalan banyak yang jalan yang rusak bisa memakai anggaran BTT ya. Misalnya di sini mungkin telur ayam gitu ya, telur ayam langka, bisa aja nanti diambil dari Blitar ya. Blitar itu pusatnya telur ayam. Itu bisa diimpor ya, diimpor ke sini dengan mengurangi ongkos angkutnya dibayar oleh BTT. Jadi ongkos angkutnya. Jadi nanti harganya akan murah gitu. Seperti itu ya, BTT digunakan. Terus kalau di kota Cirebon mungkin ini ya, angkot ya. Terus ada bus yang untuk anak-anak sekolah gitu ya. Itu bisa disubsidi oleh anggaran BTT ini. Jadi nanti anak-anak sekolah nggak usah bayar atau bayarnya lebih murah gitu ya. Jadi seperti itu ya untuk meningkatkan inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Juga di sisi produksi ya, di sisi produksi selain BI
dengan kebijakan moneter menurunkan suku bunga, BI juga berperan meningkatkan produksi. Jadi produksi bawang merah, cabai merah, beras gitu ya. BI membentuk namanya klaster-klaster ya. Di sini ada yang dari Panyawian enggak? Panyawian? Nggak ada. Nah di Panyawian kami udah membuat klaster ya, klaster bawang merah gitu ya. Jadi bantuan BI kemarin ada irigasi ya, irigasi. Jadi di Panyawian ada wilayah yang tidak terkena air, nggak ada sungai dan nanamnya itu tak ada hujan. Kalau ada hujan baru nanam. Nah sekarang sudah bisa kapanpun nanam gitu. Nah itu kan meningkatkan produksi ya. Nah itu jadi kita bikin klaster-klaster gitu ya. Terus di Bantara Agung kita ada klaster wisata Bantara Agung, kita nanam padi organik gitu ya. Tadi kaitannya Bapak tadi ada kotoran domba ya. Itu bisa sebagai solusi naiknya harga pupuk gitu ya. Pupuk susah, nah itu pakai organik. Nah kami sedang menggiatkan klaster organik padi bisa apapun. Kami menggandeng Pak Nugroho ya, ada MA11 di Majalengka sudah ada labnya membuat MA11. Nah nanti Bapak Ibu bisa aja nanti untuk meningkatkan produksi di wilayahnya, pingin ada yang kelompok tani yang bagus, bisa ini Pak, studi banding ke lokasi-lokasi yang sudah kami bikin klaster gitu ya. Ada di Panyawian, ada di Bantara Agung, ada di Indramayu ya. Jadi Bapak Ibu untuk mengendalikan inflasi itu tentu kalau yang bisa dilaksanakan di daerah masing-masing adalah meningkatkan produksi ya. Ada bawang merah, mungkin cabai merah, jagung. Nah jagung juga kan pengaruh kepada pakan ternak ya. Bapak Ibu sekarang harga ayam broiler dan telur kan naik terus ya. Nah salah satu pengaruh dari perang Ukraina adalah karena sereal ini banyak untuk pakan ternak itu banyak dihasilkan di di Rusia dan Ukraina wilayah itu. Makanya pakan ternak sekarang mahal. Pengaruhnya ke harga daging ayam meras dan telur ayam meras. Dan juga sekarang martabak. Kenapa martabak? Terutama martabak telur ya. Karena telurnya mahal. Terus tepung yang sekarang naik kan karena bahan baku tepung itu kan dari serealia ya. Itu pengaruhnya. Jadi kami ketangkep tuh martabak. Martabak sekarang mahal, Pak. Mohon izin Pak Gatot. Sedikit lagi. Ya, lanjut. Mungkin 2 menit lagi Pak. 2 menit lagi, baik. Waktu maksud lower soalnya. Oke, jadi intinya itu ya. Yang penting Bapak Ibu paham ya tentang inflasi ini dan bagaimana pengendaliannya. Jadi tadi ya pengendaliannya itu lewat TPID ya. TPID melakukan operasi-operasi pasar, ada GNPIP juga tadi sudah disebutkan oleh Pak Jeffrey, GNP Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ya. Tadi ada salah satunya menanam komoditas-komoditas cabai ya, cabai merah. Tapi ya Bapak Ibu juga kalau mengajukan nanti jangan asal-asalan ya, ketika cabainya berjibun itu panen juga jangan ya. Jadi misalnya yang naik itu bisa di di HBKN ya. Mau lebaran Ramadan ya. Jadi kalau mau nanam harus 3 bulan 4 bulan ke belakang gitu ya. Jangan mendadak-dadak. Nanti ke Pak Jepri, Pak mau nanam ngadepin bulan Ramadan. Oh iya. Diajukannya baru sebulan sebelum Ramadan terjadi gitu ya. Ya percuma gitu ya. Harus jauh-jauh hari ajukanlah ke Pak Jepri. Pak, kami mau nanam gitu. Nanti didukung oleh BI dengan penyediaan bibit-bibitnya gitu ya. Juga Nataru ya, Natal tahun baru itu 3 bulan 4 bulan sebelum Nataru ya harus ditanamnya, jangan baru 2 bulan ngajukan gitu mau nanam gitu. Harus jauh-jauh hari lihat momennya gitu ya. Gitu ya. Seperti itu ya. Jadi
teknik pengendalian inflasi tadi ya. Jadi Bapak Ibu juga tadi ya saprotan tentunya untuk meningkatkan produksi ya. Jadi inflasi itu kan kalau produksinya kurang, inflasi juga. Nah itu mungkin di tataran Bapak Ibu bagaimana meningkatkan produksi tadi ya dengan saprotan, dengan bibit yang nambah bibit gitu ya. Terus ya tadi ya BI itu membantu pengairannya mungkin ya, ada alat pertanian gitu ya. Terus tadi klaster ya untuk jangka panjang kalau Bapak Ibu ada yang bagus untuk dibikin klaster, ada pelaku usahanya, ada kelompok taninya, di ini aja gitu, bikin klaster yang bagus gitu ya. Seperti nanti mungkin ada studi banding lah, atau Bapak Ibu inisiatif sendiri jalan-jalan ke Bantar Agung gitu ya, ke Panyahuyan gitu ya, nanti tanya-tanya gitu ya, atau nanti kalau udah ada ilmunya, ada info, nanti baru harus begini, bikinlah klaster, nanti BI bisa mendukung gitu ya untuk klaster tersebut gitu ya. Tapi yang kalau bisa klaster-klaster yang ketahanan pangan ya, terus ada yang ekspor boleh tuh BI mendukung ekspor ya. Karena kalau barang-barang ekspor ke luar negeri akan mendatangkan devisa ya, itu bagus untuk stabilitas keuangan kita. Misalnya kopi ya, di Kuningan itu kopi kita banyak yang didukung, klaster kopi gitu ya, itu karena nanti akan diekspor ke luar negeri. Mungkin Majalengka juga di kaki Gunung Ciremai ada yang klaster kopi, sudah ada ya Pak Rizka ya, klaster kopi di Majalengka ya, sudah ada kalau nggak salah. Nanti bisa studi banding lah ke yang sudah dibikin klaster gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan ya harus ikut ya memikirkan di wilayah masing-masing bagaimana meningkatkan produksi komoditas-komoditas itu. Ya artinya ya bertanya kepada yang sudah melaksanakan gitu ya. Jadi Bapak Ibu sebagai penggerak perubahan di daerah masing-masing gitu ya. Tentu kalau komoditasnya produksinya meningkat, inflasi akan terkendali dan kesejahteraan masyarakat tentu akan meningkat gitu ya. Mungkin itu aja ya dari Bank Indonesia, saya kira bahannya kalau mau dibagikan silakan, nanti bisa lebih mendalami tentang inflasi ini. Sangat komplit, coba ke bawah. Jadi bisa dipelajari ya data-data info-infonya kalau kalau Bapak-bapak senang baca nanti silakan diminta kepada panitia. Mungkin itu aja Pak Jabrion. Mungkin itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan paham ya tentang inflasi ini dan bagaimana pencegahannya dan bagaimana peran Bapak Ibu sekalian di sini untuk juga turut mengendalikan inflasi ini. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muspik Amarullah dari Desa Panyingkiran, Kecamatan Panyingkiran. Alhamdulillah saat ini, alhamdulillah berkat rahmat Allah saya bisa bertatap wajah dengan yang mewakili kita, Bapak Dr. Haji Jepri Ramdhani. Yang kedua dengan Bapak Gatot Kurniawan sebagai Deputi Kepala Perwakilan BI Cirebon. Untuk itu dalam hal ini saya sebagai mungkin tadi disebut oleh Bapak Gatot bisa jadi aktor pergerakan di masyarakat. Untuk impalasi daerah, kami tidak akan mengatakan impalasi dan PS deflasi. Tetapi mungkin bahasa Imfokus dengan bahasa Google di HP saya, impalasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Bila ada hal-hal kenaikan harga apapun, jika bukan secara umum dianggap biasa menurut catatan masyarakat di Kecamatan Panyingkiran. Tetapi jika BBM naik sudah dijamin nepi ka endog oge pasti naik. Betul. Yang saya tanyakan oleh anggota DPR dengan BI, begitu ada kesepakatan kerjasama dengan Menteri Ekonomian. Pertama, yang ke-1 adalah segmen keempat tentang pengendalian inflasi yang diatasnamakan tadi literasi
ekonomi. Sedangkan kemampuan untuk mengidentifikasikan masalah-masalah ekonomi secara pemecah alternatif diantaranya adalah tanam pangan. Betul. Kami yang kumpul ini bukan pejabat ASN, bahkan belum juga dapat insentif dari negara. Tetapi murni 80% kami adalah para petani. Di antaranya kebutuhan komoditas penyumbang utama yang merata di masyarakat, beras, telur, minyak, gas, listrik, bahkan kami tiap hari beli pulsa lagi. Ya. Tetapi yang dikatakan di desa Panyingkiran, Kecamatan Panyingkiran, tolong minta oleh BI, tolong oleh anggota DPR RI, tolong oleh menteri yang ada kerja kesepakatan Menteri Ekonomi tentang masalah tanam pangan. Di antaranya sektor yang sudah ketahui sayur, maja. Ini zonanya Pak ya. Terus kentang, maja. Izin Bapak langsung di pertanyaan aja Pak, karena kita dibatasi oleh waktu Di Pak. Panyingkiran, Kecamatan Panyingkiran belum ada. Jadi tolong supaya kami sebagai penggerak di desa Panyingkiran, apa yang harus jadi kendala inflasi daerah ini dalam hal inflasi ini atau pertemuan ini. Jadi minta supaya apa tanaman yang harus dialokasikan di daerah ini. Itu aja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak yang di pojok sebelah kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih Maulana dari Blok Lapang Sari, Desa Liang Julang, Kecamatan Kadipaten. Sebelumnya saya terima kasih dulu kepada Bapak Dr. Haji Jepri Romdoni, kemudian kepada Bapak Gatot Kurniawan atas kesempatan berdiskusi ini. Mudah-mudahan segala kegiatan kita itu selalu mendatangkan manfaat. Pertanyaan dari saya ada dua. Ini khusus untuk Bapak Haji Jepri ya Pak. Terkait tadi sudah saya simak bahwasanya di antara upaya daripada DPR untuk pengendalian inflasi itu ada yang namanya pengawasan harga dan distribusi, itu nomor 3. Nah pertanyaan saya, apakah DPR RI yang dalam hal ini Komisi 11 itu punya kemampuan untuk membuat yang namanya digital tracking system atau sistem pelacakan digital ya, karena kan di antara masalah kenaikan harga pangan khususnya itu antara monopoli ya, monopoli apa namanya mafia itu atau panjangnya distribusi pasok. Nah kan sekarang zaman canggih, punya nggak kemampuan DPR untuk membuat digital tracking system digital tracking system. Jadi dari mulai produsen sampai konsumen itu dapat real time dilacak, sehingga ketahuan di mana itu ditimbun, distributornya itu berapa rantai atau dimonopoli oleh siapa itu ketahuan. Kalau punya kemampuan, apakah sudah dibuat atau belum? Kalau belum dibuat, apa kendalanya nggak dibuat? Itu pertanyaan yang pertama Pak Haji ya. Kemudian yang kedua tentang tadi dilema yang dihadapi oleh pemerintah terkait rokok. Ya di antara tadi kan penyebab inflasi itu adalah konsumsi rokok. Nah saya ingin bertanya apakah sudah ada kajian atau riset terkait rokok ini? Ya besar mana manfaat dan mudaratnya rokok ini? Ya kan kalau sudah ada kajian dan riset itu bisa menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah untuk mengendalikan konsumsi rokok. Karena di beberapa negara, termasuk Amerika, negara-negara Eropa dan negara Jepang itu, konsumsi rokok itu rendah sekali. Nah, apakah pemerintah Indonesia sudah punya kajian atau riset tentang rokok ini? Besar mana manfaatnya atau madorotnya?
Terima kasih, itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak, nampak banyak sekali yang menyimak diskusi pada siang hari ini. Yang pertama tadi ada Bapak dari Desa Penyingkiran bertanya tentang pengendalian inflasi, tentang literasi ekonomi, tentang tumbuhan apa, ya kan? Nama-nama, kalau Bapak bertanya sama Jokowi jangan tumbuhan Pak, harus nanam ikan gitu, biar dapat sepeda gitu. Tentang pengendalian inflasi atau literasi ekonomi, tumbuhan yang bisa mengendalikan inflasi, kira-kira seperti itu Pak ya. Yang kedua dari sama Penyingkiran juga bertanya untuk Bapak Haji Jeffrey Ramdhani. Yang pertama, apakah DPR RI punya kemampuan membuat digital tracking atau sistem pelacakan digital? Yang kedua, kajian tentang rokok, manfaat dan mudaratnya. Ini jawabannya bisa pakai hukum fikih kayak ini Pak. Panjang kayaknya jawaban tentang rokok ini. Mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan pertama. Terima kasih. Saya coba ya Pak, duluan saya Pak ya. Bapak siapa Pak? Pak Muspik. Ya. Baik Pak, saya coba jawab ya. Tadi Bapak, apa yang harus dilakukan? Komunitas apa gitu ya. Nah ini fungsi apa manfaat dari diskusi publik itu seperti itu Pak. Jadi tentu kalau BI kepentingannya adalah tadi ya bahan pangan yang penyumbang inflasi. Satu misalnya beras, kedua bawang merah, ketiga cabai merah keriting, cabai merah apa termasuk di sini cengek ya, cengek masuk itu komoditas inflasi. Terus banyak ya sebetulnya. Bisa juga perikanan lele gitu ya, karena lele pun substitusi, walaupun di lele nggak ada di daftar ini, tapi dia substitusi telur ayam dan daging ayam. Kalau orang udah makan pecel lele, masa makan lagi ya? Berarti kan kalau orang pada makan pecel lele, tentu tekanan kepada konsumsi telur dan daging ayam akan berkurang kan, sehingga inflasinya akan menurun gitu ya. Seperti itu Pak. Jadi terus ada komoditas ekspor, karena kalau ekspor akan mendatangkan devisa, dolar apa gitu ya. Itu juga akan menolong tugas-tugas BI dalam menekan nilai rupiah gitu ya. Kalau devisa banyak masuk, tentu rupiah akan bagus, stabil gitu ya. Seperti itu Pak. Terus kedua, BI juga ada pembentukan klaster Pak, mendukung klaster-klaster. Nah, yang nanti diberdayakan klaster adalah kelompok-kelompok tani. Kalau Bapak mengajukan individu, Pak siapa? Tolong bantu PSBI BI, nggak boleh Pak. Bapak harus bikin kelompok yang sama dengan usaha Bapak di sekitar Bapak gitu ya. Baru nanti eligible untuk dibiayai gitu ya. Juga tadi ya ada PSBI yang biasanya bantuan-bantuan saprotan walaupun bukan klaster, nanti lewat Pak Jepri banyak ya kemarin juga saprotan. Kalau nggak salah itu kelompok juga ya Mbak Rizka, kelompok juga. Misalnya kultivator atau apa, atau nanti mau mendekati kekeringan, perlu untuk air, nyedot air apa? Pompa air, boleh. Tapi harus kelompok, nggak boleh pribadi gitu ya. Nanti yang bikin proposalnya ya kelompok-kelompok itu, jangan Pak Jeffrey. Jangan TA-nya yang bikin capek ya Pak. Kasihan ngerjain. Ya Bapak lah yang bikin gitu ya. Gitu Pak. Oke? Jelas ya? Mau dilaksanakan? Gitu ya. Jadi prosesnya gitu. Jadi jangan pribadi, harus kelompok tani gitu ya. Karena nanti kita akan, walaupun nanti Pak Jeffrey yang ngajuin ke kami lewat Pak Jeffrey, nggak langsung tanda tangan Pak. Karena kami juga nanti diperiksa oleh BPK. Kalau iya Pak. Tolong disampaikan oleh BI dengan anggota DPR RI supaya dalam musnus dan musrembang itu ditegur seluruh desa agar supaya bermasyarakat gitu aja. Dalam hal sesuatu literasi ekonominya jangan diadakan musnus tapi kepentingan warga masyarakat tidak ada. Ya. Benar, tenang Pak, tenang.
Jadi itu ya, tadi saya menjawab pertanyaan Bapak seperti itu ya. Jadi Bapak harus menjadi penggerak perubahan di desanya masing-masing. Tadi ya, kiat-kiatnya tadi ya harus berkelompok. Nah, harus benar-benar ada, jangan apa namanya Pak? Ngajukan tapi nggak ada. Karena nanti BI akan mensurvei langsung ke lokasi. Ada nggak kelompoknya? Ada nggak lahannya? Gitu ya. Misalnya ada bantuan suatu bangunan, tanahnya punya siapa? Jangan punya pribadi. Walaupun pribadi boleh, asal nanti disewakan kepada kelompok. Misalnya 5 tahun saya sewakan. Jangan sampai nanti ahli warisnya menggugat. Ketika udah dibangun, nanti ahli warisnya menggugat. Itu tanah sengketa jadinya. Nanti enggak bisa digunakan Pak, sengketa. Jadi harus jelas ya, semuanya harus jelas karena BI pun nanti akan diperiksa oleh BPK. Itu jangan sampai nanti temuan gitu ya. Gitu ya Pak. Puas Pak? Oke, sip. Ya untuk ini tadi ya, untuk Bapak Ibu pingin belajar ya nanti banyak jalan-jalan lah ya. Banyak jalan-jalan ke klaster-klaster binaan BI ya. Gimana sih bisa dapat bantuan gitu ya. Ya Bapak banyak jalan-jalan, banyak cari pengetahuan gitu ya. Oke, jadi mungkin informasi aja Pak. Jadi klaster BI itu ada klaster cabai merah kelompok tani Mekar Belia. Ini alamat Desa Agalingga, Kabupaten Majalengka. Koperasi Produsen Cinta Tani Jaya, Mangun Jaya, Kabupaten Indramayu. Terus Pondok Rimba Lestari, Blok Ahad, RT ini Kabupaten Majalengka. Ini Majalengka banyak nih. Sawah Deket, Kabupaten Majalengka nih, Desa Bantar Agung. Banyak. Bapak Ibu nanti kalau mau datanya ada. Boleh Bapak Ibu nanti jalan-jalan atau Pak Japri bikin suatu kegiatan untuk studi banding, boleh. Mungkin studi banding gitu Pak. Jadi atau inisiatif sendirilah. Gitu ya. Baik, itu aja ya yang bisa kami sampaikan. Baik, boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Gatot. Semoga jawabannya bisa memberikan kepuasan. Selanjutnya untuk Pak Dewan, Pak Dr. Haji Jeffrey untuk menjawab 2 pertanyaan tadi Pak. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau tadi Pak Musfik ini mungkin saya hanya menambahkan sedikit ya. Jadi ya pada intinya mungkin saya sebagai perwakilan daripada Sumedang, Majalengka, Subang ya setidaknya ketika memang ada kepentingan masyarakat kaitan mungkin yang disebutkan Pak Gatot tadi ya tentunya siap memfasilitasi seperti itu. Biasanya tiap jangankan kabupaten ya beberapa kecamatan kadangkala berbeda karena disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah seperti itu. Jadi ya yang punya ada program sosial itu di Bank Indonesia, tapi di sini memang kami yang mengarahkan ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu biasanya di daerah pilihannya masing-masing seperti itu. Nah, tadi juga kalau menanggapi Katko BI ke kepala desa kayaknya itu agak ini Pak, agak jauh Pak. Soalnya itu sepertinya Pemda dan Kemendagri ya seperti itu. Jadi itu memang biasanya ada, tapi kami juga bukan berarti tidak bisa menyampaikan, tapi biasanya kami sampaikan lewat teman kami di komisi bersangkutan. Jadi kalau misalnya kaitan dengan pemerintahan desa itu ada apa dan bagaimana, ya biasanya kami titip pesan ke teman kami yang duduk di komisi bersangkutan. Jadi ketika ada masalah seperti itu biasanya disampaikan, termasuk ya mungkin ke Pemda sendiri. Kalau saya di sini mungkin dengan perangkat anggota DPRD yang dari fraksi Gerindra itu sendiri untuk menyampaikan kalau misalnya ada di daerah ini rasanya ada yang dirasa kurang pas gitu ya seperti itu. Nah kemudian ini kalau yang kedua dari Pak Galih ini memang cukup unik nih. Jadi pengawasan kemudian adanya distribusi tracking system di sini memang kami yang melibatkan mitra kerja kami setidaknya yang di bidang hak ini ya, kalau saya di komisi sebenarnya adalah keuangan, kemudian juga di perbankan dan perencanaan pembangunan daerah. Karena dari kami merumuskan undang-undang ini yang melaksanakan itu adalah biasanya para mitra kerja. Jadi di tataran eksekutifnya. Nah ini biasanya
kami mengawasi itu dengan cara ya memang meminta gitu ya data bersangkutan. Jadi misalnya dari BI apanya, kemudian ada juga mitra kerja kami yang lain, BPS, Badan Pusat Statistik, itu merupakan mitra kerja Komisi 11 juga. Jadi dari situ memang bisa terbaca. Jadi ada BPS, kemudian mendata penduduk dari berbagai macam kategori, kemudian juga ada BI juga yang memang itu biasanya ya memang mengawasi. Jadi memang kami di sini mengawasi tapi ya setidaknya berkoordinasi dengan mitra kerja kami. Nah seperti itu. Jadi di DPR sendiri bukan eksekutifnya Pak. Jadi di sini kami di tataran legislasinya ya. Nah, adapun mitra kerja kami bergerak bagaimana dia mengeksekusi beberapa kesepakatan atau kebijakan yang sudah dilakukan seperti tracking system ini memang di BI ini ada ya. Jadi bisa terbaca ya Pak. Harga di sini berapa. Jadi kalau Bapak bertanya ke BI ini biasanya mereka tahu harga tuh di mana ada di dalam kepala semua ya Pak. Saya pernah berkenalan dengan salah satu, jadi dia hafal di Majalengka berapa, jangankan di beda kota ya, beda kecamatan aja dia tahu. Oh di Cikijing harganya sekian, kalau di Maja harganya sekian, itu ada loh yang begitu tuh. Jadi emang sudah yang seperti itu ya setidaknya sudah ada. Nah kalau misalnya tracking nanti bertumbuk di mana, itu biasanya ya kami juga biasanya melibatkan yang namanya aparat juga. Karena yang begini-begini ya setidaknya kan kalau namanya penimbunan itu tidak boleh terjadi ya. Nah untuk menghindarkan hal-hal seperti ini biasanya ya kami melibatkan yang namanya aparat juga sehingga ya setidaknya ketika ada hal yang tidak diinginkan membuat masyarakat ini sulit yaitu bisa bergerak. Biasanya ya kalau melibatkan mitra kerja lain ya biasanya kami akan membisikkan kepada komisi bersangkutan. Kalau mengenai kepolisian ini kan biasanya ada di Komisi 3 ya, yang kaitannya itu dengan hukum. Nah termasuk tadi pemantauan misalnya bagaimana apa yang menyebabkan inflasi bla 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 bla, termasuk perangkatnya yang memang punya itu tuh memang ada di Bank Indonesia. Jadi ya di sini kami mendukung misalnya di BI ini ada meminta anggaran untuk apa dan bagaimana kaitan dengan sistem tersebut. Ya di sini kami memberikan dukungan asalkan ya memang setidaknya apa yang sudah dirumuskan itu bisa terlaksana dengan baik, termasuk menyelidiki daripada berbagai penyebab-penyebabnya. Nah kayak tadi informasi mengenai rokok ini ya apa yang memang sudah di riset oleh Bank Indonesia itu sendiri ya. Jadi ini Pak Gatot dan kawan-kawan ini yang melihat, nah ini apa nih kira-kira. Nah karena itulah ya dari hasil itu kan BI ketika membicarakan sesuatu mereka tidak akan main-main, pasti menyampaikan sesuatu sudah ada dengan datanya ya. Nah itu di sana barangkali. Jadi di sini kami mendorong para mitra kerja kami untuk bisa bekerja dengan optimal. Nah di sini kami kalau misalnya ada yang misalnya tidak sesuai, itu biasanya kami panggil. Kenapa misalnya dirumuskannya begini, tapi ternyata pelaksanaannya berbeda. Sehingga misalnya kalau apalagi yang memang menyangkutkan kepentingan orang banyak, itu biasanya ya kami pantau juga pelaksanaannya. Jadi kalau misalnya ada yang dirasa kurang pas harusnya bagaimana, biasanya ada di rapat dengar pendapat yang memang di situ kami juga akan memberikan masukan. Jadi misalnya perangkat ini tidak cocok, alat ini terjadi pemborosan, sebaiknya diganti dengan itu biasanya di situ pembahasannya. Nah tinggal tataran yang menjadi mitra kerja kami itu akan di eksekutif akan melaksanakan hal tersebut. Nah di situ mungkin barangkali. Terima kasih. Baik, boleh kita kasih tahu pertama untuk Pak Dewan kita, Pak Dr. Haji Firomdoni. Oh ada tambahan sedikit dari ya, Pak terkait tadi Gatot ya. Jadi tentu BI akan selalu memantau pergerakan harga ya. Kalau kami secara ininya dari BPS ya, angka yang mantau IHK itu BPS. Tapi BI pun punya sistem ya, namanya sistem pemantauan harga. Ada yang mingguan, ada yang harian, ada yang bulanan. Seperti itu ya. Jadi di Pemda pun ada, Dinas Perdagangan biasanya ada memantau harga-harga, tapi enggak sebanyak BPS gitu ya. Itu ada di Pemda. Nah terkait tadi kan sudah jadi ya harga terjadi di pasar-pasar ya. Nah kalau rentetannya itu memang belum ada tracking yang secara digital ya. Kan sekarang lagi musim blockchain ya Pak ya. nanya kayak chat GPT gitu ya, berapa terus langsung dijawab oleh sistem ya.
Itu mungkin yang secanggih ini belum ada apa namanya, karena ya bagus juga kalau ada sistem itu ya. Jadi nanti kelihatan kayak minyak kelapa gitu ya. Di mana nih yang naikin harga gitu ya. Nah kemarin tuh kelapa itu ya saya datanya dari kepolisian juga Pak. Jadi ternyata banyak ininya, banyak apa agen-agen yang baru terbentuk gitu. Jadi akhirnya banyak sekali pelaku usaha yang memanfaatkan gitu ya. Nggak tahu di siapa jadi muncul si distributor ini, sehingga rantai sampai ke konsumennya itu panjang. Akhirnya kan ngambil untung sehingga mahal gitu. Nah ini biasanya tugas kepolisian yang harus bertindak ya. Jadi TPID pun nanti akan kerjasama dengan kepolisian ya untuk sidak-sidak, untuk penimbunan gitu ya, ke pasar-pasar, ke distributor, ke gudang-gudang gitu ya. Itu tugas TPID dan di sini kan salah satu unsurnya aparat kepolisian ya Pak ya. Seperti itu, mungkin kalau membuktikan adanya rantai yang panjang mungkin harus langsung ke lapangan ketika suatu komoditas itu naik kayak kemarin minyak kelapa. Jadi kalau secara sistem belum ada Pak, tapi kalau harganya sudah ada, itu Pemda ngesurvei tiap bulan ada angkanya. Kalau nggak salah namanya Silinda ya, Silinda gitu ya. Itu namanya. Jadi ada sistem yang untuk ya tapi setelah harganya terjadi di pasar gitu. Tapi kalau rentetan itunya kenapa harga sekian itunya belum ada. Belum ada. Mungkin itu ya. Kan bagus juga kalau ada apa sistem seperti itu ya, memudahkan penindakan terhadap mafia-mafia yang ini. Tapi itu tugasnya aparat ya Pak. Oke, itu masukan yang bagus juga ya. Nanti mungkin bagaimana strategi pengendalian inflasi kalau melihat dari trackingnya itu ya usulan yang bagus gitu ya. Ya insya Allah lah masukan ya Pak ya, baru masukannya. Tapi gimana mewujudkannya mungkin masih kami jadi wacana ya Pak ya. Masukannya bagus Pak. Makasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Dr. Haji Firundoni dan juga Pak Gatot Kurniawan atas jawaban dari pertanyaan dari masyarakat yang sangat kritis dan juga nampaknya sangat mengikuti pemaparan yang disampaikan oleh narasumber tadi. Nampaknya yang bertanya tadi mendapatkan door prize ya, boleh maju ke depan yang bertanya, ada door prize. Panitia minta tolong disiapkan. Mohon izin Pak Jeffrey mungkin bisa menyerahkan dan juga Pak Gatot. Oke, selanjutnya silakan. Oke, selanjutnya foto bersama. Oke, terima kasih. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat yang bertanya. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan selesainya sesi tanya jawab tadi, selesai sudah acara diskusi kita mengenai inflasi pada siang hari ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa semua dapat terhindar dari dampak buruk tingginya inflasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Master of Ceremony. Demikian acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dari Dapil 1 ya, tim suksesnya Kang Ano. Jadi DPR Kabupatennya siapa? Haji Ano. DPR RI-nya? Haji Ano? Pak Jepri? Haji Ano? Pak Jepri? Udah kompak nih. Saya Subuh Prabowo, saya Ketua DPP Gerindra bidang pemberdayaan desa. Jadi saya diminta DPP untuk dampingin Pak Jepri yang ketemu dengan konstituennya, pemilihnya. Jadi akang-akang selain tim juga konstituen pemilihnya. Karenanya nanti ini akang-akang yang timnya Kang Ano ya tadi harus memastikan diri. Pertama ya akang-akang harus memilih Kang Ano untuk DPRD Kabupaten, Pak Jepri untuk DPR RI, dan satu lagi tambahannya Pak Prabowo untuk Presiden. Jadi harus pasti nih di sini nih absen ada 115 orang, jadi udah ada 115 suara. Terus tugas lainnya apa? Saya selalu bilang selain kita yang di sini memilih untuk Kang Ano sama Pak Jepri sama Prabowo, satu lagi adalah batur kasur. Nah, jadi istri-istri akang semua harus milih, dipastikan memilih DPRD kabupatennya siapa? Haji Ano. DPR RI-nya Pak Jepri. Presidennya? Nah, jadi batur sakasur itu pertahanan dasar dari akang sama teteh sekalian. Kalau istri-istri akang nggak nyoblos, nggak pergi ke TPS, nggak milih Kang Ano, Pak Jepri, Pak Prabowo, berarti pertahanan akang yang utama udah jebol tuh. Nah, teteh-teteh juga gitu, suaminya tanggal 14 Februari harus pergi ke TPS, harus nyoblos Pak Ano, Pak Jepri sama Pak Prabowo. Jadi nambah tuh, jadi 115 tambah 1 dari kali 2 tuh, berarti udah 200-an. Nah, selain itu juga siapa yang harus dipastikan? Batur jauh bener. Sadapur dulu, jadi ini pertahanan dasar dulu kita harus amanin. Nah, batur sadapur dulu, anak yang sudah punya hak pilih, mantu, kalau mantu pasti udah punya hak pilih karena sudah menikah. Walaupun umurnya belum 17 misalnya. Terus orang tua kalau masih tinggal serumah sama akang sama teteh, mitoha juga. Jadi kalau dari satu rumah ada 2 tambahan suara, berarti kan udah 4 suara satu rumah. 4 suara satu rumah kali 115, itu udah 460 suara. Masih belum cukup juga karena hitungan saya, Pak Ano itu kalau mau duduk di DPRD Kabupaten itu harus punya modal 6 ribuan. Nah, 6 ribuan kalau dibagi 115 berarti sekitar 50-an suara. Akang-akang harus bawa. Nah, harus ditambah sama siapa lagi? Batur sumur. Batur sumur itu tetangga kiri rumah, kanan rumah, depan rumah, belakang rumah. Kalau mereka dua-dua aja itu udah 8, ini baru suami istri aja. Kalau mereka punya anak 2 lagi berarti 16. 16 ditambah tadi akang di rumah 4, 20. Nah, itu udah lingkup itu udah 1/3 kita udah dapet tuh. Jadi jangan jauh-jauh dulu, sementara yang di rumah nggak aman, tetangga kanan kiri, depan belakang nggak milih Pak Ano jadi untuk DPRD Kabupaten, Pak Jepri DPR RI, Pak Prabowo Presiden. Nah 20 suara itu udah 1/3 dari target, bahkan mungkin hampir setengah kalau 50 per TPS. Jadi itu yang digarap utama. Istri atau suami, anak atau mantu atau orang tua, tetangga kanan kiri depan belakang. Jadi gampang. Itu dulu 20 itu udah suara. Nah, 20 kali 115 itu udah 2.300-an. Itu udah lumayan dari 6.000 bayangin. Nah, jadi dari situ baru kemudian
yang akang teteh misalnya kenal saudara kah atau teman deket kah gitu loh. Dari situ kan berarti tinggal nyari sekitar 30-an suara. 30-an suara berarti cukup 15 rumah yang digarap. Kalaupun nanti kenapa saya ajarkan tadi bahwa yang di rumah dulu, tetangga kanan ke depan belakang. Nah, akang teteh juga posisinya itu sebagai keran air, sebagai pipa. Nanti kalau misalnya Kang Ano atau Pak Jepri nitip sesuatu, nyampeinnya cuma deket gitu loh. Nyampeinnya tadi minimal orang rumah harus dapat, tetangga kanan kiri depan belakang harus dapat, baru yang teman-teman deket. Jadi apa yang dititipi nyampe, terus juga nanti bisa jadi suara gitu loh. Yang saya maksud titipkan pasti udah ngerti lah, ya kan. Jadi kenapa? Jadi nggak usah susah-susah gitu, nggak usah mikir-mikir terlalu jauh, tapi fokus itu aja. Kalau 50 suara per TPS, itu insya Allah Pak Kang Ano akan terpilih jadi anggota DPRD Kabupaten. Siap nggak? Siap. Nah, manfaatnya kalau punya teman atau Kang Ano jadi anggota DPRD, minimal tadi, kalau terpilih ini Kang Ano nih, setahun sekali harus ngumpul nih yang 115 ini, harus ngasih manfaat, amplop atau sembako. Setuju? Setuju. Jangan dilupain. Dan saya selalu ngajarin, jangan mikir dorong mobil mogok. Nah, jadi Kang Ano ini bukan mobil mogok. Kalau mobil mogok, akang dorong, mobilnya jalan, dadah. Ini harus diyakinkan, jadiin Kang Ano ini nanti silaturahminya selama 5 tahun. Manfaat lain apa? Di DPRD itu ada namanya mungkin dan aspirasi mungkin ya. Oh, pokir, pokok pikiran. Pokok pikiran itu adalah usulan-usulan dari anggota DPRD ke Pemda untuk program-program. Sederhana aja lah, Kang Ano pasti akan perbaiki jalan di tempat akang-akang daripada di desa lain atau di kecamatan lain yang bukan daerah fokusnya Kang Ano. Itu sederhana lah, nggak mungkin bodoh kalau Kang Ano ngeberesin di kecamatan lain, apalagi bukan dapilnya, padahal di tempat akang-akang jalannya ada yang rusak gitu loh. Pasti dia akan mengutamakan itu. Selain juga nanti akses itu apa? Misalnya ada urusan sama Pemda soal dukcapil atau apa, dipersulit, nah, tinggal minta kontak Kang Ano. Ada masuk rumah sakit, susah kamarnya atau dipersulit, minta tolong Kang Ano, karena dengan sebagai anggota DPR, Kang Ano punya kekuatan politik gitu loh. Kekuatan politiknya apa? Rumah sakit itu nggak akan bergerak, nggak akan dapat dana untuk operasional kalau nggak disetujui sama Kang Ano, nggak disetujui sama DPRD. Dan saya jamin kalau Kang Ano jadi anggota DPRD Kabupaten Majalengka, nggak hanya sekedar jadi anggota, minimal ketua fraksi atau ketua komisi. Nah, jadi manfaatnya akan lebih lagi, karena apa? Dia ini sekretaris DPC, orang nomor 2 di DPC Majalengka. Orang nomor 1-nya nanti duduk di DPR RI lagi. Nah, ini juga jadi enak. Kalau punya tadi DPRD ada Kang Ano, DPR RI ada Kang Jepri. Nah, yang nyogok-nyogok program dari pusat nanti Pak Jepri, yang nyogok program dari kabupaten Kang Ano, nanti saling ngisi gitu loh. Nah, kalau bisa nanti kalau pas ngumpulnya lagi ya 2 kali lah amplopnya dari gini. Ketawa paling kenceng kalau itu. Jadi itu, tapi ya tadi harus jadikan dulu Kang Ano jadi anggota DPRD, Pak Jepri jadi anggota DPR RI lagi. Nah, nanti tinggal manfaatnya ke depan kita rasakan bareng. Dan saya akan yang jadi mengingatkan Kang Ano sama Pak Jepri untuk ingat sama akang-akang semua, sama teteh semua. Siap? Nah, jadi DPR RI pilih siapa? Presiden pilih siapa?
DPRD Kabupaten Majalengka pilih siapa? Haji Ano. Nah, yang tadi yang orang serumah, orang sekasur, terus batur sumur, terus teman-teman deket, nanti mungkin Akang sama Teteh sudah dapat ini enggak DPT per TPS. Nah, mulai dari situ Akang Teteh kasih dicoret. Siapa aja yang kira-kira akan memilih kita. Mulai dari tadi istri kita ditandain. Terus kemudian anak-anak kita tandain. Terus kemudian mantu atau mitoha atau orang tua tandain. Terus kemudian tetangga yang kemungkinan kita bisa tarik untuk milih Kang Ano, Pak Jepri tandain. Terus nanti saudara atau teman yang satu TPS di situ yang deket itu tandain gitu. Jadi dia ketahuan perkiraan-perkiraannya. Nanti dikumpulin, nanti mau coblosan bulan Januari kita evaluasi lagi, dicek lagi siapa yang nambah atau berkurang atau apa gitu. Jadi tolong nanti yang sudah dikasih DPT per TPS tadi ditandain yang kira-kira akan memilih kita. Nah, yang kira-kira nanti kita akan salurkan oleh-oleh atau sesuatu buat mereka. Nah, tapi itu perkiraan pastinya ya sekitar 75-80% lah, jangan yang masih abu-abu, daripada nggak ada dikasih tanda lah, jangan. Tapi yang udah kira 75% akan milih Kang Ano dan Pak Jepri. Siap? Jadi DPD-nya jangan yang dibagi itu jangan kosong ya, harus ditandain. Nah, jadi itu kira-kira mulai dari sekarang nanti mungkin 2 atau 3 minggu lagi dikumpulin itunya DPT-nya, nanti kapan lagi kita ketemu untuk evaluasi itu. Jadi itu ikhtiar kita. Ini insya Allah dengan ikhtiar yang kita tertata dan punya strategi. Ya, itu insya Allah nanti Kang Ano jadi anggota DPRD Kabupaten Majalengka, amin. Pak Jepri terpilih lagi jadi anggota DPR RI, amin. Jadi itu sekali lagi yuk kita berjuang bersama, kita bukan dorong mobil mogok, kita maju bersama, kita silaturahmi terus selama 5 tahun, gak hanya mau coblosan aja kumpul. Nah hari ini juga Pak Jepri sudah ngasih manfaat langsung, ada ilmu tadi manfaatnya, terus kedua juga udah terima amplop, udah belum? Udah belum? Udah, karena kami punya kebiasaan itu sebelum tim bekerja itu dikasih operasional dulu, jadi karena Akang Teteh itu bukan bukan pekerja tapi tim. Kalau tim itu dana operasional, kalau dana operasional itu di awal. Kalau jadi pekerja itu kerja dulu sebulan baru digaji gitu loh. Jadi ini beda kita. Saya kira itu insya Allah ikhtiar kita dijabah Allah. Jadi semangat dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Subuh Prabowo, beliau dalam kesibukannya berkesempatan hadir pada kesempatan ini semata-mata untuk memberikan spirit dorongan kepada kita semua. Saya juga ngaturkeun nuhun nu saageng-agengna karena kasayaan Bapak Ibu sadaya antos tiasa kumpul, pertamana kumpul, nu kaduana menyamakan frekuensi, menyamakan gelombang untuk kemenangan kita bersama. Sekali lagi ini ikhtiar untuk kemenangan kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, digambangkan rezekinya, dan semua cita-cita kita insya Allah bisa tercapai. Untuk itu terima kasih. Untuk itu tiada kata terakhir mungkin dari saya, yang paling utama hanya ucapan terima kasih yang sebenar-besarnya. Bapak Ibu semua, alhamdulillah acara ini bisa terselenggara dengan baik. Ini juga adalah dari
partisipasi Bapak Ibu semua. Untuk itu karena waktu kita sudah lewat zuhur juga, mungkin mohon maaf Bapak Ibu semua. Nanti Bapak Ibu semua boleh dipersilakan untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan secara tertib. Ini jamnya udah jam makan siang. Bagi yang ingin menunaikan sholat dulu mangga sholat, ada musola di belakang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.